Si Ucing. Ucing lucu. Oh gitu. Karena ada waktu. Alif kalau Alifnya enggak baca. Wade telat ya. Tadi sih rada mendung ya. Udah keluar. Udah tadi Bu Sari kesini udah hujan ya. Miss gerimis. Berarti hujan. Mendung nggak berarti hujan. Ada sampai lagi. Alhamdulillah kita sudah semoga Amin. selanjutnya kita ke materi. Ya. Silakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah MC kondang kita. MC Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solihah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah ala kulli hal ya. Walaupun turun hujan, mudah-mudahan hujan ini Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan yang memberikan manfaat ya bagi makhluk-makhluk Allah di bumi ya. Pertama-tama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah hari ini kita bisa bertemu dalam liko pekanan kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita doakan teman-teman kita yang berhalangan hadir ya, jika yang kurang sehat disehatkan kembali oleh Allah, yang sedang punya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk tuan rumah kita Mumtata ya, yang rumahnya hari ini kita jadikan tempat kita berkumpul. Mudah-mudahan penghuni rumah ini senantiasa oleh Allah dikokohkan iman Islamnya ya. Kemudian Allah sehatkan lahir batinnya ya. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya, anak-anak yang sukses mulia dunia dan akhirat. Ya, Allah lapangkan rizkinya, Allah berkahi rizkinya. Ya, Allah jadikan anak-anaknya menjadi pengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga doa untuk kita semua yang hadir, setiap langkah kaki kita, putaran roda kita tercatat insya Allah di sisi Allah sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita ingat bahwa huduru majalisil ilmi afdalu min alfi rakaatin. Hadirnya kita ke majelis ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Ya, Masya Allah. Jadi kita hadir ke majelis ilmu hitungan 2 jam, 3 jam, maka itu tercatat di sisi Allah pahalanya lebih besar dibanding kita sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, luar biasa ya. Itulah apresiasi Allah kepada para pencari
ilmu, ya, karena Allah bahkan di wahyu yang pertama pun yang Allah perintahkan adalah Iqra, ya. Iqra, membaca adalah salah satu aktivitas penuntut ilmu, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua, baik yang belajar maupun mengajar, bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang salah satunya mengajar atau belajar, maka kita dimohonkan ampunan segala dosa-dosa kita oleh para malaikat, bahkan serangga-serangga, bahkan ikan-ikan, spesies ikan yang begitu banyak di samudra lautan, semuanya memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu, ya. Itu yang menjadi motivasi kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, kelak insya Allah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah ada di tanggal 16 Sa'ban, ya. Berarti Ramadan tinggal 14 hari lagi insya Allah. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islam wassalamah rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah bulan suci Ramadan kepada kami dalam kondisi aman, penuh keimanan, keislaman, dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Jadi dua doa ini lantunkan terus, ya. Minta kepada Allah, kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus mulai memiliki rasa harap-harap cemas? H2C, harap-harap cemas. Nyampe nggak umur saya ke bulan Ramadan, ya. Baru kemarin Umi mandiin mayat, ya. Orang-orang yang memang tidak diizinkan, ya, memang sudah waktunya berpulang, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disempatkan oleh Allah, ya, diberi anugerah untuk bisa kembali ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu menjadi mukaffarat. Ramadan ila Ramadan, mukaffarat bainahuma. Ramadan tahun ini, ya, adalah akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita dari Ramadan yang lalu. Berarti ketika umur kita disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan, berarti kita diberi kesempatan untuk pemutihan dosa-dosa kita, ya. Nah, itu. Jadi beruntung sekali kalau kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu. Jadi yang harus ada adalah perasaan harap-harap cemas, selalu berdoa sama Allah untuk minta disampaikan umur kita ke bulan Ramadan, ya. Dan tentu setiap kita menghadapi Ramadan yang baru yang akan kita hadirkan, selalu dalam hati kita itu ada tagline, Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Nah, ini harus menjadi azam, menjadi tekad kita bahwa Ramadan tahun ini kita upayakan untuk lebih baik dari tahun yang lalu.
Nah, untuk bisa mencapai lebih baik itu bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar ya azam, tapi itu harus benar-benar kita rencanakan, ya, direncanakan. Kenapa ketika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan, gitu. Jadi orang-orang yang akan disampaikan kepada sukses apa yang diinginkannya, salah satunya sukses dalam hal mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka harus dia membuat perencanaan, ya, karena Ramadan adalah bulan yang berbeda, yang harus kita perlakukan dengan istimewa. Kalau 11 bulan di luar Ramadan, Allah memberikan kita waktu luang yang banyak untuk lebih, misalnya ya, untuk fokus kepada hal-hal yang kadang lebih bersifat duniawi, ya. Ketika kita mungkin ketika menjadi karyawan, ya, fokus kita bagaimana bekerja yang baik, ya, kemudian kita dilayakkan untuk mendapatkan gaji bahkan bonus karena kinerja kerja kita bagus. Atau kita ketika seorang pebisnis, kita mengupayakan, ya, benar-benar kita punya omset, kita punya income yang baik, ya, dan itu direncanakan, ya. Dari misalnya dia memasang target, goal setting, ya, bahwa dia harus mendapatkan misalnya jualan donat. Jualan donat, punya target nih. Sebulan aku harus punya income sekian nih dari jualan donat. Misalnya 5 juta. Kalau misalnya targetnya 5 juta income, berarti dalam sebulan itu berapa donat yang harus kita jual? Ya. Nah, pertama dalam sebulan itu berapa? Katakanlah 1000 donat. Nah, dipecahlah 1000 donat itu menjadi target hariannya harus jual berapa? Berapa yang harus kita bikin dan terjual? Nah, terusnya bagaimana upaya untuk bisa itu? Maka kita gaspol dalam hal promosi, yo. Jadi SW kita isinya donat. Isinya tentang bisnis kita. Sama aja ya. Mau bisnis apapun ya. Ya, pokoknya ayo open besok mau ini nih bikin donat. Siapa yang ini mau ini open PO gitu, langsung tercatat. Waduh, hari ini targetnya udah tercapai nih, alhamdulillah. Itu di luar Ramadan kita ngejar ya. Kalau Umi mau dapat income sekian setiap bulan, harus berapa Umi closingnya? Gitu ya, misalnya kita yang bisnis. Berapa? Itu kan semua kita dalam hal duniawi aja, kita punya target yang harus kita lampaui agar tujuan kita mendapatkan income itu tercapai. Nah, sekarang Ramadan. Coba untuk 1 bulan ini, ya, kita lebih fokus kepada berorientasi akhirat, ya. Jadi memasuki Ramadan orientasi kita akhirat, ya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh dulu para sahabat, ya. Para sahabat pertama secara ruhiyah, secara hati, mentalitas keimanan itu sudah, ya, mempersiapkannya. Kalau kita kan sejak Rajab, ya. Rajab 3 bulan, Rajab, Sya'ban, 2 bulan, Ramadan 2 bulan saja nih kita. Kalau dulu para sahabat sudah dari 6 bulan sebelumnya. Jadi ketika misalnya ketemu Syawal, ya, habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi para sahabat itu sudah hatinya ingin bertemu dengan Ramadan sejak Rabiul Akhir. Ya, mereka kan karena para sahabat itu membagi dalam setahun itu doanya 2. Ya. Jadi doa setelah Ramadan itu 6 bulan setelah Ramadan tadi sampai Rabiul Awal, ya. Doanya adalah minta diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, makanya kita kan bahasanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima ibadahmu dan ibadah aku, kan gitu ya. Dan itu diperlakukan sampai 6 bulan, sampai Rabiul Awal.
Mulai Rabiul Akhir, ya, doanya beda. Minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Itu secara ruhiyah. Udah pengen lagi ketemu Ramadan. Kemudian secara finansial, mereka sudah nabung 6 bulan sebelum Ramadan. Karena para sahabat itu semuanya adalah tajir. Tajir dalam pengertian pedagang, pebisnis. Bahkan waktu itu sudah ekspor impor, ya, antar negara. Mereka berbisnis dan mereka sudah menyisihkan dari setiap omsetnya, dari setiap income-nya, disisihkan. Ditabung. Tujuannya adalah untuk di bulan Ramadan. Sehingga mereka di bulan Ramadan tidak jualan. Fokus ibadah. Bagaimana dengan fenomena kita? Justru Ramadan semua jualan, yang nggak jualan jadi jualan. Maka Umi selalu ingat, udah biarkan jualan itu memang orang yang profesinya jualan, ya. Gak apa-apa juga kalau kita mau Ramadan dapat tambahan income, jualan korma, jualan sarung, jualan koko, jualan peci, boleh. Tapi ingat, mindsetnya adalah untuk, ya, Ramadan agar kita punya, ya, tambahan income dalam rangka untuk royal bersedekah. Niatnya gitu, bukan niat untuk lebaran. Nah, kalau kita kan lebih berorientasi lebaran, ya. Nah, ada ibu-ibu yang udah nabung daging sekian kilo, tepung gitu, ya. Udah diurut, misalnya belanjaan sampai 2 juta dan mereka sudah mencicil tiap minggu setor gitu. Nah, dulu di Beji begitu tuh Umi, ada tetangga pada begitu. Pada mereka bikin paket lebaran. Bikin paket